Di kota Beersheba, saya akan menunggu kasih sedikit introduksi sampai semuanya datang. Anda pertama kali melihat, ini kali kedua, kemarin kita melihat Yeriko. Lihat betapa bukit ini mirip dengan Yeriko. Masih ingat Yeriko? Ya. Kalau mau membayangkan kota perjanjian lama, Megiddo, Beth-Shan, Hazor, Yeriko, semuanya kelihatan seperti bukit ini. Semuanya Bapak Ibu gampang membayangkan kota perjanjian lama. Karena kota ini dulu kota pertama di tingkat ini. Tingkat di mana kita berdiri. Dihancurkan daripada Bapak Ibu pindah, mereka cuma tutup membangun kota kedua di atas. Siapa yang menghancurkan? Bukan saya. Bapak Ibu, biasanya kalau selatan bos dunia zaman dulu, Firaun Mesir. Oh. Ya, sering mereka menghancurkan kota Kanaan kembali, ya. Makanya kota ketiga dibangun atas kedua. Itu begini sampai naik kelihatan seperti bukit. Seperti bukit. Ada di Megiddo, salah satu bukit yang paling terkenal, 30 kota terkubur di Bukit Megiddo. Ya, di sini kurang, saya kira 20 kota terkubur di bukit ini. Dan ini Bapak Ibu kota Beersheba. Pendiri kota ini adalah Abraham Beersheba. Sumur sumpah atau bisa sumur 7, supaya lebih jelas nanti kita membaca di atas tentang sejarah Alkitabiyah. Sering bagian kota ini tersebut di Alkitab, sering kita akan mulai dari Abraham, kemudian Ishak, sekali lagi nama dipastikan dengan Ishak juga. Di sini dia menggali kembali sumur dan itu jadi Beersheba di Kejadian 26 kalau saya tidak salah. Raja Saul ada di sini, barangkali dia yang pertama yang membangun fortress buat kerajaan persatu di sini. Kemudian dihancurkan. Nanti saya akan menjelaskan itu di atas. Salah satu Raja Hezekiah, salah satu Raja Yudea yang kemarin kita pergi. Masih ingat kolam Siloam? Shiloah yang dikirim. Itu salah satu proyek Hezekiah untuk mempertahankan kota dari orang Asyur. Tetapi Bapak Ibu, justru yang menyelamatkan kota itu proyek dia terhadap Allah. Dia menghancur semua tempat ibadah-ibadah yang di luar Yerusalem. Ini Bapak Ibu, ini Mizbah yang dihancurkan di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 4 oleh Raja Hezekiah. Sekarang padahalnya yang asli ada di Israeli Museum, ini restorasi. Padahalnya ini tidak sesuai dengan peraturan Alkitab. Lihat altar ini, kenapa tidak sesuai dengan peraturan Alkitab? Batunya dipahat. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, grup ini luar biasa. Ya. Keluaran 25. Ya, Keluaran 25. Tetapi jika engkau membuat bagiku mizbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apa? Ya, ini ada jelas sekali. Dan di sini juga tersebut juga jangan engkau naik tangga, itu yang tadi pagi saya menjelas, ke atas ke mizbahku supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Makanya harus ada lereng kalau lebih tinggi ya. Jerias, boleh sampai sini, jangan usah bicara. Saudara, maaf ya saya katakan ini, Tuhan kita itu benci liturgi dan peraturan baku. Ini harus kita tahu. Ribuan tahun yang lalu Yahweh Tuhan sudah pesan, kalau kamu buat mezbah bagiku, jangan dipahat. Saudara, bedakan antara unity dengan uniformity. Tuhan suka kesatuan, tapi dia nggak suka keseragaman. Logikanya kalau dari batu-batu kan indah, rapi. Justru Tuhan nggak mau. Dia suka yang alami.
jangan dipoles, jangan dibentuk, biar yang ada. Bayangkan, batu yang jadi mesbah kalau dipahat kelihatan rapi, malah Tuhan gak suka, melanggar kekudusan. Maaf, kekristenan yang Yesus mulai tidak ada peraturan ibadah secara rutin. Terserah. Seperti anak-anak yang bertumbuh. Satu keluarga punya 2 anak. Bisa dididik dengan cara yang sama, diatur dengan cara yang sama? Tidak. Karena Tuhan menghargai masing-masing pribadi. Maka itu istilah gereja cabang itu nggak ada di Alkitab. Masing-masing tempat Roh Kudus punya cara tersendiri untuk membawa anak-anaknya dengan cara yang apa yang dia mau. Ini konsep penting. Keluaran 25 ayat 20 tadi. Nah, maka itu ketika Roh Kudus itu movement, begitu diatur oleh doktrin dan liturgi, dia jadi monumen. Tahu bedanya movement dan monumen? Gerakan akhirnya cuma jadi baku buat tantangan manusia. Ini keren. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Ya, Raja Hizkia dia bikin pembaruan yang itu, Bapak Ibu, dia menghancurkan semua tempat ibadah yang di luar Yerusalem, yang adalah lebih ketat dari dia, cicit dari dia. Namanya Yozaya, Bapak Ibu. Itu raja sebenarnya. Sekarang semua penelitian arkeolog dan sejarah Yahudi fokus pada dia. Bapak Ibu, barang dia Big Bang agama Yahudi yang kita kenal sekarang. Sebelum dia, Bapak Ibu, itu tidak bisa katakan agama Yahudi murni setia kepada Allah dan satu tempat ibadah. Bapak Ibu, yang dia melakukan, baca 2 Raja-Raja pasal 23, itu 2 Raja-Raja pasal 23, itu luar biasa. Sedang dia renovasi bait suci, kitab Taurat ditemukan. Amin. Bapak Ibu, kitab Taurat dibawa kepadanya, dan dia buka dan membaca. Begitu mencaca, goyak jubahnya. Bapak Ibu, dia katakan, kita tidak hidup menurut peraturan Alkitab. Luar biasa, kitab Taurat apa yang dia menemukan. Itu penelitian besar. Yesaya. Sebanyak besar dari penelitian sejarah fokus pada ulangan. Sebab, karena setelah itu, dia kasih kitab itu kepada seorang nabi namanya, Bapak Ibu, feminis, agama luar biasa. Juga Menghormati wanita. Namanya Hulda. Nabiya Hulda, dan dia katakan benar ini dari Tuhan. Dan dia mulai pembaruan luar biasa, menghancurkan sama seperti kakeknya. Dan semua baca di sana berapa ibadah berhala di Gerinda, di Kidron, di Gerinda, tiang berhala dan semua hancur. Semuanya Bapak Ibu, dan di luar Yerusalem, dan dia lebih dari kakeknya, dia melarang persembahan kurban di luar Yerusalem. Meskipun kalau kurban Yahweh tidak boleh. Dia itu yang namanya high places. Kalau bahasa Indonesia, bukit pengorbanan. Yang untuk Yahweh juga. Bapak Ibu, reform ini bikin perubahan besar di agama Yahudi. Ada masalah serius muncul. Yang pertama, bagaimana tentang para imam yang mempersembahkan untuk Yahweh di Beersheba. Oh, tiba-tiba mereka bankruptsi. Karena mereka punya pendapatan. Tidak ada lagi, Bapak Ibu. Dia, Bapak Ibu, supaya memuaskan mereka, supaya wajar, mereka jadi membantu buat imam di Yerusalem. Dia hanya, yang dia melakukan, Bapak Ibu, dia tentukan korban ke satu tempat, dan waktunya di Yerusalem 2 kali sehari. Bapak Ibu, makanya dia bikin masalah di kota yang seperti Beersheba, di kota Arad, di semua kota ini. Bagaimana bisa menyembah Yahweh? Karena mereka terbiasa liturgi mereka mempersembahkan korban. Gampang Bapak Ibu, mempersembahkan korban, sudah, aku Yahweh senang, sudah selesai, setuju? Penyuapan, itu sokok. Ya, ya. Bapak Ibu, apa artinya korban?
Tahu itu bahasa Ibrani? Kurban dari kata lehit karev, Hit karib. mendekati. Oh. Mendekati siapa? Tuhan. Dengan Persembahan. hit karev, kurban. Mendekati Tuhan dengan Hit Karim. Ya, hit karev. Makanya Hit Bapak Ibu Karev. itu dia menentukan itu hanya di Yerusalem. Untuk mendekati Tuhan hanya di Bait Suci. Makanya mulai kepercayaan bahwa Shikna ada di situ. Tidak boleh buat dia mempersembahkan di luar Yerusalem. Tidak boleh. Sekarang kalau saya Yahudi tinggal di sini, bagaimana saya menyembah Yahweh? Makanya dari sini mulai muncul penghargaan untuk teks, doa, teks, Tulisan. tulisan, menghargai tulisan dari kejadian sampai ulangan. Ini Bapak Ibu yang namanya awal-awal dari sinagoga. Sinagog. Sinagoga. Karena yang di sinagoga diutamakan pembacaan. Pembacaan. Bapak Ibu, dengan ini mereka bisa menjaga identitas Yahudi mereka dengan pembacaan. Makanya dari sini mulai muncul kelompok yang katakan teks bagus. Grup yang lain setelah Bapak Ibu puji Tuhan bahwa Raja Yosia sudah mulai ini karena waktu mereka dibuang ke Babylon tidak ada bait suci. Bagaimana mereka bisa menjaga ide? Sudah dari mereka terbiasa dari Yosia, tidak perlu bait suci. Mereka membaca teks. Makanya ketika mereka kembali dan membangun bait suci, sekarang ada kaum yang katakan no, hanya kurban, saduki, hanya kurban. Ada satu kaum yang katakan no, kurban dan teks. Itu namanya Farisi. Bapak Ibu, ini penelitian sangat baru luar biasa dan itu benar. Bapak Ibu, siapa yang mendukung Yosia dengan pembaruan ini? Temannya yang paling baik. Siapa temannya yang paling banyak? Baik. Seorang nabi yang sangat termasyhur. Yeremia. Baca Yeremia pasal 10-11. Yeremia kasih tahu, jangan kira aku bisa berdosa, bisa apa saja pergi persembahkan korban. Sudah selesai. Bagaimana dengan adalah baik sama yatim, sama janda, sama itu. Bapak Ibu, sudah ada moral yang baru mulai muncul. Ini yang bikin agama Yahudi, agama moral dan itu. Kasih tafsiran untuk teks. Bukan semuanya hanya bersembahkan korban. Bisa itu jadi munafik, sudah selesai. Ya, makanya sekarang fokus pada Yosia ini dari dia mulai awal dari sinagoga, dari dia buktinya waktu mereka kembali ada Ezra membaca di depan umum. Apa membaca Alkitab di depan umum? Itu sinagoga. Ya. Bapak Ibu, makanya supaya Anda mengerti kehancuran bukit pengorbanan itu penting sekali untuk agama Yahudi yang kita kenal hari ini, yang murni katakan Tuhan kita itu Esa. Dan kenapa mereka pikir yang ditemukan itu kitab ulangan? Karena satu-satunya kitab yang katakan bahwa harusnya persembahan kurban hanya di satu tempat, itu ulangan. Makanya mereka memperkirakan itu kitab ulangan, kelihatan hilang atau tidak dihargai sampai ditemukan oleh Yosia di 2 Raja-Raja pasal 20. Dan hebatnya Yosia ini raja termuda. Dia mulai memerintah umur 6 tahun. 6 tahun. Tapi ada Yeremia itu yang dipakai oleh Tuhan. Suara ini nyimpang sedikit ya. Hanya ini lihat ini bahasa Inggris buat Anda. Ya, kota kecil. Lihat, di atas ada 70 rumah, tinggal 300 orang saja.